Ulang tahun ke-18 benar-benar spesial bagi artis cantik Natasha Wilona. Sederet perayaan yang meriah pun digelarnya bersama para fans, keluarga, serta sahabat-sahabatnya yang ikut berbahagia bersamanya. Namun bagi pemeran sinetron anak jalanan itu, ulang tahun tidaklah sekedar bersukaria saja, tapi juga untuk melakukan perbuatan amal berbagi sukacita kepada sesama yang membutuhkan. Untuk itulah pada Minggu 18 Desember 2016 kemarin, Wilona bersama rekannya Billy dan Zulfikar mendatangi panti asuhan balita Tunas Bangsa untuk berbagi kebahagiaan bersama anak-anak di panti tersebut. Pemirsa, hari ini adalah hari perayaan ulang tahun aku yang ke-18. Ini ya entah acara kesekian kalinya, luar biasa. Dan sekaligus perayaan anniversary 3 tahun fanbase aku We Like It. Jadi bisa dilihat di sini ada banyak banget foto-foto aku, terus kue. Ini dari fans semua. Terus ini kue juga. Dan ini ada tumpengan tadi buat ngerayain anniversary. Terus ini kita bisa ada banyak banget We Like It-nya. Ada yang udah ibu-ibu. Ada yang masih kecil. Ada yang masih remaja. Nih Shakira masih remaja. Dan tadi juga ada ini nih, We Like It Junior, namanya Sofia yang tadi hari gitu. Sedangkan tarian khas Jawa Barat nih. Buat aku senang banget, sumpah acaranya benar-benar terorganisir banget. Dan semua We Like It itu kompak banget buat bikin acaranya jadi sukses. Kehadiran Wilona benar-benar membawa kebahagiaan bagi anak-anak di panti asuhan Tunas Bangsa. Aura kebahagiaan memancar dari wajah anak-anak panti. Wilona sendiri pun tentu tak kalah bahagianya. Ia disambut dengan sangat istimewa dengan tarian khas daerah oleh anak-anak di panti asuhan Tunas Bangsa. Dan inilah keseruan perayaan ulang tahun ke-18 Natasha Wilona. Bahagia udah pasti, bangga, aduh udah bukan bangga lagi, intinya aku sangat bersyukur banget bisa punya fans yang begitu kompak, orang-orang terdekat yang begitu sayang sama aku, sahabat dan juga keluarga yang begitu mensupport karir aku dan juga kehidupan aku. Meski ulang tahunnya telah dirayakan berkali-kali atau sekitar 9 kali, namun bagi Wilona merayakan ulang tahun bersama anak-anak di panti asuhan adalah suatu berkah. Ia nampak berbaur dan berbagi sukacita dengan anak-anak panti asuhan. Seneng banget, anak-anaknya lucu-lucu walaupun pada apa ya aktif banget ya sana sini tapi anaknya asik-asik dan apa ya seneng lah, anak-anaknya masih polos, masih tulus ya, perasaannya senengnya masih bener-bener pure. Jadi intinya apa ya, seneng lah bisa berbagi sama mereka. Selain berbagi keceriaan, Wilona juga memberikan santunan sebagai kenang-kenangan bagi anak-anak panti. Ya begitulah Wilona memaknai ulang tahunnya yang ke-18 tahun ini bersukacita sambil beramal. Perayaan kan nggak harus selalu hura-hura atau cuma happy-happy aja. Karena itulah dibikin 2 kali charity. Charity pertama waktu di Bali dan yang kedua charity di sini bersama fans. Oke pemirsa, terima kasih sekali udah ngikutin acara ulang tahun 18 tahun aku dan juga anniversary 3 We Like It di panti sosial anak balita. Semoga aja kedepannya makin banyak yang mengunjungi panti sosial ini, lebih banyak yang peduli sama adik-adik kita yang lucu-lucu. Dan terima kasih sekali untuk semua fans supportnya yang luar biasa, baik yang bisa hadir hari ini maupun yang nggak bisa hadir. Dan intinya sangat bersyukur di ulang tahun 18 tahun ini tuh kayak berkesan banget dan semoga bisa jadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih.
Kabar kurang menyenangkan datang dari keluarga si kembar Fadli dan Fadlan. Adik kandung mereka, Farah Diba, mengalami luka lebam di wajahnya akibat dianiaya seorang pemuda berinisial RS. Bukan hanya memukul, RS juga menggunakan alat strum yang biasa digunakan untuk menjaga diri dari pelaku kriminal. Fadli yang ditemui di rumah sakit tempat adiknya menjalani perawatan belum mengetahui latar belakang mengapa pelaku menganiaya adik kandungnya. Ia pun tambah dibuat bingung dengan pelaku yang melaporkan ke polisi pasca penganiayaan yang dilakukannya sendiri. Apa sih sebenarnya maksud dan tujuannya, dan orang ini juga kalau nggak salah dia malah justru dia duluan yang melapor ke polisi. Dia yang buat laporan. Laporannya dia buat laporan seolah-olah dia dianiaya, digigit tangannya, sampai dia memukuli seperti ini. Bagus nggak? Saya masih ada perlawanan gitu. Saya nggak tahu kalau sampai saat itu tidak cepat warga sigap untuk melihat dan langsung mengambil aksi, mungkin ya nggak seperti ini ceritanya, beda lagi pasti akhirnya gitu. Peristiwa penganiayaan yang dialami Farah dialaminya ketika ia akan menemui RS kliennya yang hendak menjual rumah. Sebagai agen properti, Farah tertarik untuk membeli rumah yang ditawarkan pelaku. Namun malang nasibnya, ketika sedang survei ruangan yang ada di perumahan yang berlokasi di peninggilan Parung Serap, Tangerang itu, tiba-tiba ia disergap dari belakang dan dipukuli berulang kali oleh RS. Bukan hanya dipukuli saja, namun Farah juga di-strum dengan alat strum berkali-kali. Farah yang mengalami pecah pembuluh darah di bagian wajah dengan emosional menceritakan kronologi penganiayaan yang dialaminya. Pada saat kejadian di dalam rumah itu hanya berdua. Berarti Ibu Farah sama si terduga pelaku itu. Karena dia punya rumah itu ditinggali sendiri. Sebenarnya dia punya istri, tapi istrinya lagi pergi. Kemudian ibunya tadinya ikut di sana juga sedang pergi, pulang ke kampung katanya gitu. Berarti dia sendiri saja. Nah, janjianlah sama Bu Farah dalam rangka jual beli rumah. Dia manggil saya, Mbak, maaf katanya, tolong dong. Jadi kalau ini gimana ya caranya katanya biar supaya bagus aja. Itu saya bilang, saya sebagai agen properti saya kasih kita ngecek kan bahannya, kita gak apa-apa Pak, gampang ini ntar tinggal dikompon aja. Terus ini tugas dari tukang pasti bisa dihandle, nggak kelihatan, saya bilang gitu kan. Nah itu dia nggak ngomong, tiba-tiba saya dari belakang dibekap, ditarik, saya dipukul langsung jeder. Setelah itu saya masih balik arah madep begini, saya masih dipukul lagi, disetrum saya. Setelah itu saya lakukan perlawanan sebisa mungkin sampai saya berteriak di atas, dilemparin ke tempat tidur, saya dibekep pakai bantal. Sampai dia bilang gak akan ada yang dengar katanya kamu teriak, katanya dia bilang gitu kan. Astagfirullahaladzim, saya bilang Allahu Akbar, saya bilang Allahu Akbar, ya Allah bantu aku ya Allah, saya bilang. Sampai semua yang saya lakukan, apapun yang saya pikirkan adalah di mana setiap saya bergerak, saya disetrum, saya lemah, saya balik lagi, saya bangun, saya berusaha berontak bangun, saya lakukan perlawanan semaksimal mungkin supaya bisa keluar dari kamar itu. Saya didorong di tembok, saya dorong lagi, dia balik, dia jatuh di tempat yang TV itu, yang tadi kata Bapak Kapolda kipas anginnya jatuh, Kapolsek ya jatuh. Itu saya nggak tahu, pokoknya saya langsung melakukan perlawanan yang luar biasa. Pokoknya seingat saya bagaimana kelemahan orang itu, sampai saya pingin itu setrum bisa lepas dari tangan dia. Alhamdulillah Allah kasih, itu copot dari tangan dia, saya pegang, saya langsung ancam dia untuk turun ke bawah tangga, itu tinggi sekali. Meski kalah dalam hal tenaga, namun tak membuat Farah diam dan pasrah atas penganiayaan yang dilakukan oleh RS. Ia melawan sekuat tenaga agar bisa lolos dari pukulan dan strum yang dilakukan RS kepadanya. Hingga teriakannya pun didengar oleh warga yang segera datang bersama pihak keamanan perumahan. Datanglah si bapak warga satu sama sapam, dia ketok pintu, dia dengan santainya dia bilang nggak ada apa-apa. Terus saya buka tirai, saya bilang tolong, saya udah mau mati, tolong, saya bilang bantu saya. Akhirnya buka Pak, dia bilang gitu. Terus dia dengan tanpa berdosa dia buka seperti orang layak yang normal, tidak terjadi apa-apa. Dia itu psycho, dia gila, itu dia luar biasa. Itu amit-amit na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Dia cuma bilang gini, iya dah Mbak, dia gigit saya, dia mukul saya katanya, dia gini, gigit saya ini sampai seperti ini katanya, dia mukul saya tadi katanya. Terus udah duduk dulu Mbak, duduk dulu, saya kasih minum. Saya nggak mau minum, Bapak tolong bawa saya bilang sama warga itu. Saya nggak tahu Bapak yang mana, saya pegang Bapak itu, Pak saya mau keluar dari sini, tolong saya.
bawain saya kemana aja. Sekarang yang penting selamatin saya dulu. Saya harus telepon kakak saya harus telepon keluarga saya. Terus bapak yang satu lagi, udah ke tempat ibu yang samping. Fadli yang berada di sisi adiknya begitu emosional mendengar penuturan sang adik yang masih terbaring lemah. Ia juga memuji warga dan pihak keamanan setempat yang segera langsung datang ke tempat kejadian saat mendengar teriakan adiknya minta tolong. Dan ini bikin semua mungkin emosi luar biasa lah ya. Ngelihat kenyataan seperti ini kan mungkin siapa sih ya yang nggak marah pada saat melihat adiknya atau keluarganya disakiti gitu kan. Saya bersyukur banget, maksudnya dari teman-teman Kapolsek dan juga teman-teman warga sana itu begitu sigap juga untuk bawa langsung ke sini gitu loh, untuk diproses kesehatannya terlebih dahulu. Meski kini RS telah diamankan oleh pihak kepolisian, namun Fadli belum tahu motif penyebab tindakan penganiayaan tersebut. Namun ia telah dapat menyimpulkan jika pelaku memang sudah berniat untuk melakukan penganiayaan. Apa bukti Fadli bisa menyimpulkan RS berniat untuk melakukan penganiayaan terhadap adiknya? Dipukul di bagian mata, di dada, disetrum. Jadi dari mana-mana ini udah berkali-kali nih dia nih udah nyetrumnya berkali-kali, mukulnya berkali-kali. Di sini juga masih hangus tangannya, ini melepuh, ini bekas setrumannya. Nah ini dia coba ngubungin untuk jual rumahnya. Ada beberapa bukti-bukti dia WhatsApp segala macamnya itu. Ya walaupun sekarang saat ini dia diblok. Dia ngaku pada itu namanya siapa? Joe Alexander. Padahal secara di KTP namanya dia itu ternyata Rio siapa gitu namanya itu. Jadi udah memang dari awal ini kayaknya udah niatnya udah lain kayaknya. Ini udah niatnya. Fadli yang sempat syok ketika pertama kali melihat kondisi adiknya yang babak belur pasca dianiaya RS mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati jika berhubungan dengan orang-orang yang baru dikenal. Selain itu ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga serta pihak keamanan yang sigap untuk menolong adiknya. Baru kenal pada saat itu. Nah ini pelajaran banget, maksudnya buat kita semuanya hati-hati nih. Saya biar gimana juga saya coba membantu teman-teman yang mencari rezeki. Banyak orang-orang di sana ternyata yang nggak ngerti saya kalau kayak gitu ya Pak ya. Dokter kalau Bu dokter ya, Bu dokter ya, itu tadi. Bantu juga tetangga itu. Tetangga yang di daerah sana justru. Tetangga. Saya makanya bersyukur banget ya, maksudnya banyak orang yang membantu. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat semuanya ya warga daerah Parau sekitarnya yang begitu sigap luar biasa gitu. Terima kasih banyak ya lagi.